Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Sakofa Islam dengan tema pemahaman Islam sebagai patokan tingkah laku dalam kehidupan manusia. Pemahaman atau mafahim adalah makna dari pemikiran. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemikiran, alangkah baiknya maka kita akan mengetahui dulu proses berpikir itu bagaimana sih. Proses berpikir itu tentunya memiliki komponen-komponen ya. Komponen-komponen itu diantaranya adalah satu, otak, yang kedua adalah objek atau fakta, yang ketiga adalah indera, yang keempat adalah maklumatus sabiqat atau informasi yang sebelumnya yang sesuai dengan fakta atau objek tersebut. Sebelumnya kita akan membahas tentang objek air ya. Objek air menurut pemahaman atau pemikiran secara umum, air adalah zat cair yang tersusun dari unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Sedangkan air dalam pemikiran atau mafahim Islam, air yang memiliki kadar alkohol maka tentunya akan memiliki nilai haram. Di sini sama-sama jenisnya air ya. Namun yang satu adalah menurut pemikiran umum, yang kedua adalah menurut secara Islam atau syariat Islam. Di sini mafahim atau pemikiran Islam itu sangat mempengaruhi tingkah laku atau perbuatan manusia atau individu, di mana semua perbuatan atau tingkah laku itu sebenarnya adalah diatur oleh syariat Islam, yang mana syariat Islam itu nantinya di sana akan ada seruan-seruan, yang dimana seruan-seruan itu nanti ada berupa perintah, ada juga berupa pilihan, dan yang ketiga adalah berupa larangan, di mana suatu perintah yang bersifat seruan, maka di sana nanti akan ada perintah yang bersifat pasti yang harus dikerjakan, yaitu bisa dihukumi nanti wajib ya, wajib. Yang kedua adalah suatu perintah yang tidak pasti atau ghairu jazm atau tidak pasti, yaitu yang bisa dinilai dapat berstatus hukum sunnah. Yang kedua adalah pilihan. Pilihan ini kita bisa memilih antara kita mengerjakan atau kita tidak mengerjakan. Terus yang ketiga adalah seruan berupa larangan. Seruan berupa larangan ini juga bersifat pasti atau jazm, pasti, yaitu yang bernilai haram apabila haram. Yang kedua adalah berupa tidak pasti atau ghairu jazm yang berupa makruh. Dengan demikian kita mengetahui bagaimana sih syariat Islam, hukum perbuatan manusia itu diterapkan oleh umat Islam, karena tingkah laku
tinggi rendahnya tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh tingkat pemikiran atau pemahamannya ya, yang pemahamannya itu distandarkan dengan akidah Islam atau hukum-hukum Allah. Seperti contohnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini mengandung seruan bahwa jual beli itu halal, dibolehkan oleh Allah. Namun Allah juga melarang adanya riba. Apabila kita kerjakan riba itu, maka kita akan mendapat dosa. Bagaimana sih seorang muslim itu memiliki pemahaman atau memiliki mafahim yang sesuai dengan syariat Islam? Ya, maka hukum-hukum Allah atau syariat-syariat Allah itu harus dilaksanakan, karena pada esensinya syariat-syariat Islam itu, hukum-hukum Allah itu seharusnya harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan maka hukum atau syariat-syariat Allah itu hanya berupa pengetahuan saja, tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, maka setiap muslim, setiap individu tentunya kita harus mengetahui mana sih hukum Allah itu, yang termasuk hukum Allah yang berupa perintah, terus hukum Allah yang berupa pilihan, dan hukum Allah yang berupa larangan, sehingga semua aspek kehidupan, perilaku kita, tingkah laku kita itu didasarkan oleh pemahaman atau mafahim tentang syariat-syariat Allah. Demikianlah sedikit pemaparan dari saya. Atas lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.